Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Hakim dari Prodi HTN Angkatan 6 akan mempresentasikan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yaitu tentang kaidah yang wajib kita ketahui. Bunyi kaidah tersebut ialah al-isaru fil qurbi makruhu wa fi ghairiha mahbubu, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh dan mengutamakan orang lain dalam urusan selain ibadah itu disukai. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri disebut itsar. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang dibenci, karena masing-masing orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memakruhkan beritsar, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Alasannya, mendahulukan orang lain dalam hal ibadah justru akan membuat diri lalai akan ibadah itu. Ironisnya, kita seringkali tidak menyadari, terkadang banyak dari kita mendahulukan urusan orang lain karena merasa tidak enak atau takut dianggap so oleh orang lain. Boleh saja kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, tapi itu harus di luar konteks ibadah, dan justru itu sangat dianjurkan kalau di luar konteks ibadah. Untuk masalah ibadah sendiri, ibadah kan sudah sangat jelas gitu bahwasanya kepentingan pribadi lebih utama dibandingkan kepentingan orang lain. Nah, sekarang itsar itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, itsar dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah itu, mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang dibenci, karena masing-masing orang diperintahkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi, kita tidak boleh untuk mendahulukan orang lain atas diri kita dalam perkara ibadah, meskipun orang tersebut adalah pimpinan, mertua, atau orang-orang yang kita sayangi sekalipun. Bahkan, ada yang mengatakan haram mengutamakan orang lain, seperti air terbatas. Kesempatan berwudu ada, kan tetapi airnya malah diberikan orang lain sehingga ia tidak sholat. Yang kedua, itu itsar dalam perkara duniawi. Misalnya, ketika kita meminjamkan motor kepada orang lain yang harus segera dibawa ke rumah sakit, namun sebenarnya di saat itu pula kita juga membutuhkan. Mendahulukan orang lain dalam menerima zakat atau mengutamakan orang lain dalam kesempatan bekerja dengan harapan orang lain mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan lainnya itu perbuatan terpuji. Nah, inilah contoh sederhana itsar dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya masih banyak lagi. Itsar dalam perkara duniawi seperti contoh di atas sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena Allah sangat menyayangi perkara tersebut. Jadi untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan. Saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Yang pertama, itu sebutkan contoh itsar dalam perkara ibadah itu seperti apa. Yang kedua, berikan alasan kenapa para ulama memakruhkan itsar. Yang ketiga, ketika ada kejadian atau kepentingan yang sangat urgent, apakah kepentingan terhadap orang lain itu masih berlaku? Apakah ada ukurannya dalam mengutamakan orang lain? Oke, bismillah, kita mulai saja dari pertanyaan yang nomor 1, yaitu kan sebutkan contoh itsar dalam perkara ibadah itu seperti apa. Bisa dicontohkan mungkin seperti ini ya. Mungkin ada di sekitar kita sering terjadi. Misalnya saja ketika kita akan menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid. Misalnya si X telah datang lebih awal dan mendapat saf pertama. Tetapi
Tapi waktu berselang beberapa menit kemudian ada si Y yang datang juga dan tidak menjumpai sa pertama. Kemudian si X malah mempersilahkan si Y ini untuk menempati posisinya hanya karena si Y adalah atasannya. Nah, ini salah satu contoh dari itsar perkara ibadah. Benarkah hal tersebut gitu? Ya, jelas ini perkara yang salah ya, karena sudah diketahui bahwa ketika kita mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah itu sangat tidak dianjurkan dan malah itu adalah sesuatu perbuatan yang dibenci. Ya contohnya seperti itu tadi, ketika kita mau sholat berjamaah, kita itu udah dapat posisi di saf pertama, tapi kita malah memberikan posisi saf pertama itu kepada orang lain hanya karena orang atasan kita atau pimpinan kita. Itu tuh sangat perbuatan yang tidak disukai. Mungkin itu yang bisa dicontohkan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berikan alasan kenapa para ulama memakruhkan itsar. Alasannya seperti yang sudah saya berikan, saya kasih tahu. Nah, di slide ini sudah disebutkan bahwa para ulama memakruhkan beritsar atau mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Alasannya, karena mendahulukan orang lain dalam hal ibadah justru akan membuat diri lalai akan ibadah itu. Ya, ironisnya memang kita tidak menyadari. Terkadang ya kita juga malah mendahulukan urusan orang lain karena merasa tidak enak terhadap orang tersebut. Ya contohnya kayak tadi, mentang-mentang dia atasan kita, jadi kita tuh ngerasa nggak enak kalau tidak mempersilahkannya, padahal itu adalah pilihan yang keliru bahwa mendahulukan orang lain dalam ibadah itu beda lagi urusannya. Yang jelas kan kalau untuk perkara ibadah emang itu sangat penting, tapi kan lebih penting untuk di diri sendiri gitu, jangan terburu-buru mengendalikan orang lain. Mungkin itu. Bentar ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga tadi. Ketika ada kejadian atau kepentingan yang sangat urgent, apakah kepentingan terhadap orang lain itu masih berlaku? Apakah ada ukurannya dalam mengutamakan orang lain? Kalau menurut saya, kepentingan terhadap orang lain itu ya masih berlaku. Untuk ukuran dalam makan orang lain juga ada, tetapi sudah jelas dikatakan bahwa kita boleh mengutamakan orang lain ya dalam perkara dunia, tapi tidak dengan perkara ibadah. Jadi ketika kita mendahulukan kepentingan orang lain tetapi dalam urusan duniawi, itu sangat-sangat dianjurkan dan Allah sangat menyukainya, karena kita setidaknya belajar untuk tidak egois, kita belajar berbagi kepada yang lain. Ya contohnya kalau misalnya kita mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah, ya misalnya ketika kita sama-sama lagi dalam keadaan darurat, misalkan saya harusnya hari ini tuh kontrol ke rumah sakit menggunakan sepeda motor, tapi di sisi lain ada tetangga saya ya yang lebih membutuhkan motor tersebut. Dia ingin meminjam motor, tapi di saat saya juga sedang membutuhkannya. Tapi di sisi lain kan dia juga lebih membutuhkan karena dia harus mengantar istrinya melakukan persalinan misalkan. Jikalau saya
ridho, ya itu malah lebih baik untuk mengasihkan pinjaman motor tersebut, karena perkara itulah yang disukai dan yang lebih terpuji. Tapi beda lagi kalau misalkan mendahulukannya dalam hal ibadah, jelas tidak ada ukurannya dan malah tidak diperbolehkan. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi kali ini, entah itu dari materi ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, ataupun ada perkataan dari saya yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam bermateri. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.